Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan Bapak Ewin Rinaldi di channel YouTube Pahlawanku. Merupakan channel untuk mengedukasi pelajaran ilmu kimia dan matematika. Tentunya ilmu yang telah kita sampaikan mudah-mudahan berguna dan bermanfaat kepada para siswa khususnya dan mahasiswa juga ya, bahwa ilmu yang telah kita berikan ini bisalah dipelajari, dimengerti dan didiskusikan sama teman-temannya, dan kalau bisa ilmu ini terus digeluti, dipelajari sampai kalian sukses nanti di suatu saat nanti. Kemudian terima kasih kepada para orang tuanya yang juga telah mendampingi putra-putrinya dan juga telah belajar ilmu kimia dan matematika dari saya, sehingga berguna juga untuk memberikan ilmu itu kepada putra-putrinya atau kepada siapa saja. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah men-share, yang telah men-subscribe, dan tentunya ini berguna untuk pengembangan dari channel YouTube Pahlawanku, sehingga nanti kedepannya lebih berkembang lagi memberikan edukasi pelajaran ilmu kimia dan matematika. Tetapi di sini juga saya juga berharap supaya di-subscribe dan di-share pada teman-temannya ya, para siswa dan mahasiswa, dan di like ya, di tanda sukanya, supaya terbaca akun kita ini bersama-sama untuk pengembangannya ke depannya. Baik, kali ini kita belajar ilmu kimia dengan judulnya konsentrasi molaritas, dan merupakan pertemuan yang ke-44 untuk kimia dan video yang ke-74 yang direncanakan untuk ke-75 tahap kedua, tinggal satu lagi. Dan kemudian ini adalah pertemuan materinya adalah tentang molaritas ya. Di sini ada tiga item bagaimana cara mencari molaritas. Pertama adalah M sama dengan mol per liter. Yang kedua M campuran terhadap dua zat yang sama. Kemudian mencari molaritas terhadap Bj, persentase Bj ya, dan dengan berhubungan dengan MR-nya. Baik, kita bahas ya. Di nomor 1, bagaimana cara mencari molaritas. Ada gelas kimia, ini lanjutannya apa? Ada airnya di dalam. Air itu ternyata volumenya 200 ml. Kemudian dimasukkan ke dalamnya 0,5 mol KOH. Begitu zat ini dimasukkan ke dalam air, maka terjadilah molaritas. Ya, molaritas atau molar dari KOH ini. Nah, makanya mencari molaritasnya ini rumusnya M sama dengan mol per liter. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa kalau di sini mol, ini volumenya 2 ml, ini wajib ditukar ke liter karena satuannya kan di sini liter. Bahwa 200 ml itu adalah 0,2 liter. Atau 200 per 1000 ditukar ke liter itu kan 200 per 1000. 200 per 1000 itu sama dengan 0,2 liter. Ya, jangan sampai kita nggak tahu ya bahwa 200 ml itu adalah 0,2 liter. 200 ml. Nah, maka molaritasnya adalah dari molaritas KOH ini sesuai dengan rumus 0, berapa tadi? 0,5 ya, 0,5. Mana dia? Oh, ini 0,5 mol per volumenya. Kita tidak pakai yang ini, tapi pakai yang liter, 0,2 liter. Nah, ini dicoret, 5 dibagi 2 berarti 2,5 mol per liter. Nah, mol per liter nanti diganti dengan 2,5 molaritas. Jadi konsentrasi KOH itu ternyata 2,5 molar. Ini cukup tinggi ya. Konsentrasinya cukup tinggi karena memang molnya juga cukup tinggi juga, 0,5 mol ya. Baik ya, nomor 1 selesai ya. Ini adalah nomor 1. Dengan memasukkan zat ini ke dalam air, maka terjadilah konsentrasi molaritas. Ya, pause ya. Nah, berikutnya contoh nomor 2 tentang campuran, M campuran. Tentang mencari molaritas tentang Bj yang berhubungan dengan berat jenis. yakni M sama dengan persentase dikali Bj dikali 10 per mr.
Nah, MR ini ya, di sini MR dari H2SO4 adalah mencari MR-nya ARH. Sini aja ya. Lebih dekat. Mencari MR asam sulfat, yakni ARH ditambah ARS ditambah ARO. ARA itu sama dengan 1. Daftarnya di daftar 1 ya. Dikali 2 berarti 2. Tambah ARS itu di daftar 32. Ternyata ada 1 ya. Maka 32. Tambah ARO ini adalah 16. Dikali 4 berarti 64. Kalau dijumlahkan jumlahnya adalah 98. 2 tambah 32 tambah 64, 98. Itu MR ya. Itu cara mencari MR. Jadi MR ini adalah gabungan antara AR. Nah, di dalam soal para siswa sekalian, itu daftar AR itu sudah ada. Ya, sudah ada. Kalau seandainya di dalam soal nomor 10 misalnya tidak ada AR-nya, AR-nya itu sudah tertuang mungkin di nomor 1, di nomor 2, begitu ya. Jadi kalau dia udah ada AR-nya di atas, di soal berikutnya biasanya tidak dibuat lagi karena udah ada di atas. Jadi para siswa juga harus jeli. Nah, baru kita masukkan persentasenya tadi adalah 90. 90 BJ-nya adalah lebih kurang 1,82 dikali 10 per 98. Nah, jadi kalau kita masukkan ini, kalau kita kalikan 90 kali 1,82 dikali 10 dibagi 98, ini lebih kurang M-nya adalah 16,7 molar. Wah, cukup pekat ya. Ya sekitar 16,7 molar atau 16,71 molar. Ini konsentrasinya cukup tinggi nih. Ya, karena memang asam sulfat ini memang konsentrasinya tinggi ya. Makanya dia disebut juga sebagai oksidator. Dan dia sebagai larutan pekat dan sangat berbahaya. Jadi asam sulfat ini kalau dia dicampurkan dengan asam nitrat itu maka jadilah air raja atau air regia ya, air raja. Bisa menghancurkan berbagai macam bentuk logam. Walaupun campuran logam itu susah dihancurkan, maka kalau dituangkan dengan campuran asam sulfat dengan asam nitrat, maka logam tersebut akan hancur. Makanya sangat berbahaya kalau praktik yang berhubungan dengan asam sulfat. Sangat berbahaya. Maka para siswa kalau praktek yang berhubungan dengan zat kimia yang berbahaya harus hati-hati. Dan biasanya guru di laboratorium itu atau guru kimianya akan mengingatkan kepada para siswanya harus hati-hati di dalam praktek itu karena menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Oke. Kita lanjutkan, yang terakhir adalah nomor 3, yakni menjadi M campuran. Nah, di sini M campuran adalah antara ACl 0,5 molar dengan dicampurkan dengan 0,1 molar. ACl juga ya, dia ACl juga. Nah, nanti M campuran di sini beradanya, di sini M campuran, dia pasti berada di antara 0,5 dengan 0,1 atau 0,1 dengan 0,5. Mungkin 0,3, mungkin 0,4 tergantung banyaknya volume. Nah, kita buktikan bahwa nanti M campuran itu berada di antara 0,1 dengan 0,5. Dibuktikan ya. Maka M campuran dari asam klorida ini sama dengan rumusnya adalah V1-nya tadi berapa nih? 100 dikali konsentrasinya 0,5 molar tutup kurung tambah dengan ACl 0,1 molar dikali dengan volumenya 50 ml tutup kurungnya per volume campuran P1 tambah P2 berarti 100 mili ya. 100 mili tambah 50 mili. Nah, 100 kali 0,5 berarti 50 ditambah 0,1 kali 50 berarti 5 per 150. Maka di sini 55 per 150. Nah, hasilnya adalah sekitar, udah saya cari, hasilnya adalah sekitar 0,36 molar. 0,36 molar.
Nah, itu dia. Nah, terbukti kan bahwa konsentrasi M campuran itu adalah di antara 0,1 sama 0,5. Di sini 0,36. Beradanya persis macam di sinilah, di sini ya. Kalau kita pakai skala itu ya, dia lebih sedikit dekati ke 0,5 ya. Nah, kalau ternyata hasilnya lebih besar dari 0,5, mungkin 0,6, hasilnya lebih kecil dari 0,1, mungkin 0,09, mungkin seperti itu, maka ada yang keliru dalam mencari M campurannya. Makanya para siswa sekalian, kalau dalam ilmu kimia ini juga ilmu matematika dengan fisika ya, ini adalah ilmu teliti namanya ya, bahwa kita harus benar-benar teliti. Apalagi di kimia kita harus teliti. Beda sedikit saja itu bisa mempengaruhi situasi dari zat itu sendiri. pH-nya bisa berubah, konsentrasinya bisa berubah. Makanya campuran pun nanti bisa berubah ya. Yang diinginkan pun nanti tidak akan terjadi. Kenapa? Karena terjadi kesalahan di dalam menentukan angka-angkanya. Para siswa, hati-hati kita mencari konsentrasi campuran karena bisa salah kita dalam perhitungannya. Tapi yang jelas ciri-cirinya mencari M campuran itu pasti berada di antara konsentrasi yang bercampur itu. Baik para siswa sekalian atau para mahasiswa dan juga orang tuanya, terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi saya ingatkan supaya video saya semua ditonton ya, ditonton. Mana tahu berguna untuk para siswa, mahasiswa. Dan jangan lupa juga di subscribe dan di like ya, kemudian di share agar berguna untuk orang lain juga. Terima kasih, mudah-mudahan tetap semangat belajar kimianya, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kimia.